Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan, Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
menyembuhkan hati kami, fokus kami. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia bergaulkan atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkau yang kami rindukan, tercurah atas hidup kami Tuhan hari ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi, yang lemah dikuatkan, sakit sembuh. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Yesus namanya menyembuhkan, amin, menyucikan, takkan mati, tembus dosa setiap kita, amin, haleluya. Dosaku sebagai kita bilang Tuhan menyembuhkan, ya pegang hari esok, hidup jadi berartisan, sebab Dia hidup. Suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya, ya bangkit, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik, oh duduk bersama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri.
Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupannya yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami sungguh bersuka cita Engkau hadir. Aku hormati Engkau Tuhan sebagai Raja. Tuhan, ini aku buka hatiku. Aku siap ditanam oleh firman Tuhan menjadi saksi Kristus kepada dirinya setelah penderitanya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa Yesus hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya siap jadi saksi Kristus. Orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan, ya, sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Bukan berhenti sampai di situ, tapi punya tugas, katakan punya tugas. Untuk melanjutkan jadi saksi Kristus. Jadi kekristenan itu bukan main-main.
Yesus hidup. Yesus adalah anak raja. Makanya pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia mengajarkan kerajaan sorga. Katakan kerajaan sorga. Kita punya tugas, yaitu menjadi saksi Kristus. Kolong rel veteran, disitulah engkau menjadi saksi Kristus. Di mana engkau di pinggir rel, yaitu di tanah tinggi atau mes papa, di Senen, di Kota Senen, disitulah tempat saksinya. Biarlah hidup kita, ucapan kita, ya, ucapan kita itu menggambarkan yaitu saksi Kristus. Sebelum engkau menerima pencurahan Roh Kudus, pada saat itu perbedaan Petrus sebelum menerima pencurahan Roh Kudus, Petrus itu mengkhianati Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak lihat latar belakang dosa-dosamu. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Yesus tidak pernah menolaknya. Saat Petrus melihat, itu Tuhan, itu Tuhan. Pada saat itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Galilea. Haleluya. Status hidupmu diubahkan pada saat engkau dekat dengan Tuhan. Engkau menjadi anak raja. Anak raja. Kau anak raja. Amin. Kita semua anak raja. Pak Pendeta, kita masih tarik gerobak kan. Siapa yang siap menjadi saksi Kristus? Kita bangkit diri. Yuk, serius Tuhan. Dan firman itu menjadi adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Kalau dia sanggup dan rela mati di palang kayu, kita harus meresponinya dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main lagi. Kecuali kalau kau mau masuk neraka. Tapi kita semua, saya dan Bapak Ibu Saudara, merindukan kerajaan surga. Tinggal kita Tuhan Yesus sediakan di surga. Sekalipun kita hidup di dunia ini, hanya tinggal di tenda, hanya tinggal di atapnya langit. Tapi sepanjang engkau tetap setia dan bersyukur dan taat, dan kau mengimani, engkau masuk surga. Tuhan perhitungkan imanmu. Seorang miskin itu, pada saat nanti dia ada di pangkuan Abraham, di surga, di Firdaus. Kau ingat Yesus disebut nama Immanuel? Immanuel itu adalah Allah beserta dengan kita. Saat kita sakit, dia hadir. Saat kita mengalami kelaparan, Tuhan Yesus hadir. Ketahui, jangan sampai kita tidak sadar Tuhan hadir di tengah-tengahmu. Inilah momen hari Pentakosta. 20 tahun dia berkata dalam kitab Wahyu, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Makanya Tuhan bilang, aku memberikan Roh Kudus. Tuhan Yesus tahu juga, dia berkata, berjaga-jagalah dan berdoa. Sebab roh memang penurut, tapi daging lemah. Tapi kadang-kadang kita, saya dan Bapak Saudara, mengikuti kelemahan kedagingan, pasrah dengan kelemahan kedagingan. Mulai hari ini bertobat. Jangan kau pasrah dalam kelemahanmu, kelemahan dalam kedaginganmu, tapi engkau bersandar dengan kekuatan Allah yang perkasa. Aku berjanji, jikalau Roh Kudus tercurah atasmu, engkau menerima kuasa supaya engkau dapat dimampukan jalani hidup di dunia ini menjadi saksi Kristus. Kami berikan penyembahan kami yang terbaik padamu. Mari nyanyikan lagu ini. Hidupku tetap pejamkan matamu. Lama di hatiku.
sudah menjadi milik Yesus. Ikuti doa saya. Aku adalah milik Yesus. Aku adalah milik Yesus, keturunan Abraham, dan berhak terima janji-janji Allah. Ini janji-janji Allah diberikan padaku. Diberkatilah aku, buah kandunganku, anak cucuku tidak akan meminta-minta roti. Diberkatilah buah bakulku, semua pekerjaan apapun yang kami lakukan dibuat berhasil dan beruntung. Kami tidak menjadi ekor. Aku mengangkat kedua tangan. Aku terima perbendaharaan surgawi, dan Tuhan berikan hikmat untuk mengelolanya dengan baik. Aku siap menjadi saksi Kristus. Berikan orang begitu. Engkau Allah yang manis, Allah yang lembut. Aku mengenal Engkau. Dunia tidak mengenal Engkau, tapi aku mengenal Engkau. Aku siap diperlengkapi menerima kuasa dari kuasa Roh Kudus, supaya aku dapat dimampukan dan menjadi surat Kristus dibaca oleh semua orang. Orlanda kala angkat kedua tanganmu. Aku terima pencurahan Roh Kudus. Katakan, aku terima pencurahan Roh Kudus. Dari Roh Kudus yang manis, kami berkenan mencapai satu demi satu dari depan. Orang masih Roh Kudus, Roh Kudus, biarlah pencurahan Roh Kudus yang ada terjadi di lantai atas, terjadi di tempat ini. Dalam nama Yesus. Terima. Api Roh Kudus. Fire. Katakan, aku terima kuasa Roh Kudus. Aku terima kuasa Roh Kudus. Aku terima kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Aku menjadi saksi Kristus. Aku menjadi surat Kristus. Dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu. Naikkan syukur puji. Ini nama Yesus. Kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kedua kali menyambut kita semua di awan permai. Dengar firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, kata Tuhan Yesus,
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Katakan amin. Mari kita minum cawan ini menjadi materai. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau menjadi milik Yesus Kristus. Naikkan syukur bagi Tuhan. Naikkan syukur bagi Tuhan. Masing-masing berdoa, terima kasih Yesus. Allah, kami terima dalam nama Yesus. Beri sorak-sorai. Beri sorak-sorai. Katakan haleluya. Haleluya. Anugerahmu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Segalanya persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kita satukan hati, kita akan berdoa bersama, doa syafaat. Kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini, itu semua karena anugerah dan berkat dari Engkau ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa bagi semua donatur ataupun siapapun yang telah membantu dalam acara ini bisa terlaksana dengan baik. Itu semua karena Engkau yang menggerakkannya Bapa. Berkati mereka, donatur dan siapapun yang ambil bagian, baik itu yang tampil acara di tempat ini ataupun yang tidak ada di tempat ini, tapi dia terbeban untuk mendukung pelaksanaan ibadah di tempat ini. Kiranya Tuhan berkatilah berlimpah-limpah. Amin, amin, amin. Dan daerah pekerjaan kami, daerah profesi kami, pelayanan kami, daerah bisnis kami. Menyertai kami, Tuhan yang membawa kami di dalam kemenangan demi kemenangan. Daripada malam petaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan menjawab doa-doa kami. Segala hormat, pujian, dan sanjungan tinggi kami serahkan, kami berikan semuanya buat Bapa di sorga. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di sorga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga. Semua Bapa di sorga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita, kasih karunia, berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surgawi melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menyambut kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Beri sorak